Aku sih nggak pernah ini ya, bebas-bebas aja karena kan ya di agama juga ngebolehin gitu. Selamat datang di channel @apokalips11. Subscribe ya. Langsung update seleb Fenita Arie bicara masalah daun muda atau istri muda. Kita simak di video berikut ini ya. Yuk. Kemarin kadang pilih yang online aja deh gitu, jadi kayak lebih gampang bisa di studio sendiri gitu. Terus kita juga kan masih ngerjain YouTube juga gitu, jadi ya masih di sana juga. Menanggapi yang lagi rame nih akhir-akhir ini Istri muda. Nah, itu gimana Mbak? Apa benar artikel itu? Aduh, kalau ditanggepin ya gimana ya? Kan sebenarnya itu clickbait ya. Kalau misalnya dibaca dengan seksama sebenarnya kan nggak kayak gitu Yeah. gitu. Mungkin awal mulanya itu karena Mas Ari waktu pokoknya gini deh, pas setelah pandemi aku tuh kan sempet berat badan aku tuh naik banget gitu kan, sempet ya lumayan overweight lah gitu. Terus aku udah mulai aduh ini nggak boleh didiemin nih gitu kan, karena kayaknya baju udah mulai pada nggak muat segala macem. Nah terus akhirnya aku mulai program diet, terus aku udah mulai benerin inilah treatment apa segala macam. Nah ya terus kan aku sebagai istri ya pamerinnya ke suami dong, lihat nih gimana gitu kan. Nah terus suami tuh sempat bilang gini, waduh aku kayak punya istri muda gitu. Jadi ya bercanda doang. Ya terus Mas Ari ngerasa bahwa aduh seneng banget privilege nih punya istri gitu ya, ya bener-bener punya aku yang kayak gitu-gitu. Istriku jadi lebih muda. Nah itu yang diangkatnya istri mudanya. Nah itu pun juga kita taunya sebelum viral itu sebenarnya dari ustadz kita si Imam Syamsi Ali di Amerika, bayangin beliau masih ngikutin updatean, terus tiba-tiba beliau posting nge-tag kita kan. Saya mau ngucapin selamat, dia bilang gitu loh, bingung nih mau ngucapin selamat apa gimana. Ternyata pas dibaca isinya, oh ternyata enggak ya, terus kita didoain juga. Nah terus habis itu rame lagi kan, karena Mas Ari dibecandain lagi gitu, jadi makin rame lah. Ada yang cuma dipotong sampai istri muda doang, terus nggak dilanjutin lagi apa yang sebenarnya. Jadi ya orang-orang dari clickbait malah di ujung-ujungnya malah setuju, malah diarahinnya ke situ. Dari poligami sendiri itu menurut Mbak Fenita Arie gimana? Aku sih nggak pernah ini ya, bebas-bebas aja karena kan ya di agama juga ngebolehin gitu. Ya balik lagi kan ke suaminya sendiri. Poligami itu kan sunnah, tapi bagaimana mempertahankan rumah tangga itu adalah kewajibannya. Nah aku sih bilang sama Mas Ari, kalau kamu mau kayak gitu ya silakan aja, tapi aku nggak bisa gitu kan, ya bebas ya tiap orang gitu kan, ada orang yang bisa, ada yang nggak bisa. Kalau aku bilang ya aku nggak bisa. Terus Mas Ari juga bilang ya enggak lah kalau misalnya itu berat kan, maksudnya nggak segampang itu, satu aja ngurusin kamu susah apalagi mau ngurusin yang lain katanya gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah kita minta doanya aja semoga rukun terus kayak gitu. Nah, dari menjaga rumah tangga itu sendiri, gimana sih cara Mbak Fenita sama Mas Ari menjaga keharmonisan rumah tangga itu? Ada gak cara? Ngebangun rumah tangga itu kan bukan cuma sekedar usaha aku sendiri atau Mas Ari sendiri, tapi kan kerjasama ya. Gimana kita membangun cinta terus. Apalagi kan kalau misalnya udah bertahun-tahun kita bareng, aku aja hampir kayak udah 17 tahunan nikah sama Mas Ari gitu kan. Nah gimana caranya kita numbuhin terus perasaan-perasaan itu gitu, apalagi setiap orang itu perjalanan hidup ketemu sama lingkungan ini pasti akan jadi ikut, lingkungan sana jadi ikut ke sana gitu. Nah tapi kan pasti semua tuh beda-beda, makanya kita tuh selalu bilang bahwa kita tuh ta'aruf setiap harinya, kita harus terus mengenal pasangan kita. Mau kita tiap hari ketemu pasti ada aja lah yang ternyata oh dia punya kebiasaan baru nih, oh ternyata dia sukanya apa lagi. Nah itu kita harus selalu mengenal terus sih, makanya kita berdua tuh sama Mas Ari nggak pernah ini urusan kamu, ini urusan aku, tapi urusan bersama. Punya problem urusan bersama, punya kebahagiaan insya Allah kebahagiaan bersama juga kayak gitu. Kalian berdua kan berarti sibuk di dunia entertaining. Ada kesulitan nggak ya cara bagi waktunya antara keluarga dan bisnis kalian gitu? Alhamdulillah karena memang semua dikerjain bareng dari zaman kita sibuk banget sama entertainment dulu. Kita pun juga kebanyakan dikapelin kan, misalnya kayak off air pasti ya udahlah sekalian lah suami istri gitu. Terus kita kerjaan yang belakangnya bisnisnya juga kita bangun bareng juga berdua. Jadi apapun itu hampir 24 jam sudah bareng terus. Nah gimana sama keluarga? Nah kita tuh sama keluarga ngelibatin juga mereka. Mereka kadang ya kebetulan kan kantor tuh deket banget sama rumah gitu ya. Emang sengaja dulu tuh
di dekat Mampang dulu karena bolak-balik Trans, jadi ya udah kantor di Mampang, jadi biar bisa ditengokin. Nah sekarang alhamdulillah kantor ada di dekat rumah juga, jadi kita juga libatin anak-anak juga main ke kantor, ngeliatin karena kan kebetulan di bawah butik sama tempat kopi, di atas itu farm kantornya Mas Ari untuk IO, di atas lagi kantor YouTube kita. Jadi semua aktivitas kita rata-rata tuh di sana gitu ya. Jadi anak-anak kita libatin biar mereka tahu gitu gimana sih kesibukan orang tuanya. Terus mungkin mereka juga tertarik untuk nerusin, misalnya sukanya di mana nih, bikin konten kreativitasnya seperti apa, atau mau lebih suka yang kerjanya di lapangan misalnya kayak IO, atau emang lebih suka ke bisnis, marketing seperti apa. Nah itu mereka bisa jalanin. Jadi ya sekaligus ngajarin mereka juga sih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan tonton konten-konten lainnya ya. Terima kasih. Arigato.